wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu mengenai permasalahan kontekstual program linier. Jadi kemarin Nanda sudah membuat model matematika. Nah, kalau sekarang kita masuk ke penyelesaian permasalahan kontekstual program linier. Nah, jadi Ibu langsung saja masuk ke contoh permasalahan. Jadi di sini Ananda buat di sini ada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun tipe rumah A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak itu 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B itu 4 juta rupiah per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah, nah, dari contoh soal seperti ini, kita diminta untuk mencari keuntungan maksimum. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan di samping, kita akan membuat tabel seperti cara yang kemarin. Cara Ibu boleh juga kalian kalau seandainya sudah lebih gampang tidak membuat tabel juga boleh. Nah, ini ada tabelnya. Jadi yang Anda perhatikan di sini, tabelnya yang pertama Ibu buat di sini rumah tipe A, kita misalkan sebagai X. Kemudian rumah tipe B sebagai Y. Kemudian baru yang terakhir itu jumlah atau total. Nah, yang di sebelah kirinya tabelnya ada banyak rumah, luas tanah, dan nanti keuntungannya. Untuk banyak rumah, ingat tadi banyak rumahnya jumlah tipe A dan tipe B itu dia 125 unit. Maka tipe A kita buat saja langsung di sini X, di sini Y, kemudian dia jumlah totalnya 125 unit. Kemudian untuk luas tanah, tipe A perlu 100 meter, maka kita buat di sini 100x. Kemudian rumah tipe B itu kita butuh 75Y, dan luas keseluruhan tempat untuk dibangun itu ada 10.000 meter. Nah, nanti keuntungannya, untuk keuntungan tipe A itu dia 6 juta. X, ini tulis di bawah ya. Kemudian untuk keuntungan tipe B itu 4 juta. Y. Nah, dari ini kita bisa membuat bentuk pertidaksamaannya. Jadi yang pertama banyak rumah, untuk permasalahan yang banyak rumah berarti kita bisa tuliskan di sini X ditambah dengan Y itu jumlahnya 125. Jadi kalau dibangunnya batasnya 125 itu boleh kurang dari 125 tapi tidak boleh lebih dari 125, maka dia tandanya kurang dari sama dengan 125. Kemudian ini ada 100x ditambah dengan 75Y itu luas tanahnya 10.000. Berarti yang dibangun itu tidak boleh lebih dari luas tanah keseluruhan ya. Makanya dia tandanya kurang dari sama dengan 10.000. Nah, ini bisa Anda sederhanakan. Bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi berapa nih? Kita bagi dengan 25. Kita bagi dengan 25 ya. Ini kita bagi 25, maka hasilnya jadi ini bagi 25, ini jadi 3Y, ini jadi 4X tambah 3Y, 25 100 bagi 25 kurang dari sama dengan 400. Nah, ini biar angkanya tidak terlalu besar. Kemudian ingat kalau ya dia mau bangun rumah X, rumah tipe A dan rumah tipe B, berarti otomatis rumahnya tidak boleh negatif nilainya, maka nanti X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang keuntungan ini
ini adalah nanti yang akan kita hitung maksimumnya, keuntungan maksimumnya, maka kita tuliskan saja di sini untuk yang keuntungan sebagai fungsi Z ini yang akan kita hitung, yaitu 6 juta tambah 4 juta. Ini angkanya terlalu besar, kita hapus saja nolnya. Gak usah dihapus nolnya, ini nanti jadinya 6 juta X ditambah dengan 4 juta Y. Nah ya, ini yang akan kita hitung untuk keuntungan ya. Ini nanti kita hitung keuntungan. Nah, yang ini nanti kita akan buat grafiknya terlebih dahulu. Nah, oke, baiklah. Tadi kita sudah dapat pertidaksamaannya. Kemudian kita sekarang mencari titik-titik potongnya untuk menggambarkan grafik. Nah, baik, yang pertama kita selesaikan dulu untuk yang pertama, yaitu X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 125. Berarti kemudian kita selanjutnya kita ambil saja, kita misalkan misal X sama dengan 0. Boleh pakai tabel ya, boleh begini juga nggak masalah. Berarti ini nanti 0 tambah Y sama dengan 125. Berarti Y-nya dapat 125. Kita dapat titiknya 0,125. Terus Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti X tambah 0 sama dengan 125. Berarti X sama dengan 125. Kita dapat titiknya 125,0. Nah, selanjutnya kita buat lagi, kita selesaikan lagi yang kita cari titik potongnya yang 4X ditambah dengan 3Y kurang dari sama dengan 400. Nah, ini kita buat lagi, misal X sama dengan 0, maka 0 tambah 3Y sama dengan 400. Berarti Y sama dengan 400 per 3. Nah, 400 per 3 ini sekitaran 133,33. Terus Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti 4X tambah 0 sama dengan 400. Berarti X sama dengan 400 per 4 hasil adalah 100. Jadi kita dapat titiknya 100,0. Yang ini dia tadi dapat titiknya 0,133,33 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal gambarkan ke grafik. Kita gambarkan ke grafik. Jadi di sini Ibu sudah buatkan di sini grafik sumbu X dan sumbu Y-nya. Dengan skalanya 25 ya, biar terlihat jelas dengan skala 25. Nah, kita gambarkan dulu yang pertama. Yang pertama itu adalah yang X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita masukkan ya di sini 0,125, maka titiknya di sini. Kemudian 125,0, X-nya 125, Y-nya 0 di sini. Baru kita tarik garisnya. Kita tarik garis ya, sudah ditarik garis. Kemudian kita perhatikan di sini, kita uji titik ya, uji titik 0,0 ya. Kita uji titik 0,0, maka kita masukkan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 125. Berarti 0 kurang dari 125. 0 kurang dari sama dengan 125. Apakah pernyataan ini benar? Ya, benar. 0 itu kurang dari 125. 0-nya di sini, 0,0 di sini, garisnya di sini, maka daerah yang di bawah garis itu termasuk ya DHP. Jadi yang bukan DHP kita arsir bagian atas berarti ya. Sudah diarsir. Oke. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, garis kedua itu adalah 0,133. Nah, 0,133 itu kita kira-kira di antara 125 dengan 150. Berarti deket-deket sini ya. Nih, garisnya deket-deket sini titiknya. Kemudian
100,0, X-nya 100, Y-nya 0. Baru kita tarik garisnya. Kita tarik lagi garisnya. Nah, sudah dapat kita garisnya. Sekarang kita uji titik. Kita uji titik. Uji titik 0,0 kita masukkan, berarti 4 kali 0 0 ditambah dengan 3 kali 0 0 kurang dari sama dengan 400 ya. 0 kurang dari sama dengan 400. Ini pernyataannya benar. Ini juga pernyataannya benar. 0 itu kurang dari 400, maka daerah yang ini garisnya, daerah yang ada 0,0 itu di bawah. Karena dia pernyataan benar, maka yang 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang bukan daerah himpunan penyelesaian kita arsir, berarti yang diarsir yang di atas ya. Ini kita arsir. Ini. Nah, selanjutnya jangan lupa juga X lebih dari sama dengan 0-nya kita arsir juga. X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 berarti daerah ini sumbu X yang lebih dari 0 tuh ke sebelah kanan. Berarti yang sebelah kanan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Karena lebih dari 0 tuh daerah dari 25. 25 ini kan juga lebih dari 0. Maka yang kita arsir sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian yang sumbu X-nya lagi, sumbu Y-nya lagi, yaitu lebih dari 0, berarti Y lebih dari 0 itu yang di atas ya. Ini sumbu Y, yang bawah negatif, yang atas positif. Lebih dari 0 berarti dia positif. Kita arsir yang bagian bawah. Nah, kita udah dapat. Jadi DHP-nya yang tengah-tengah sini, kemudian kita tinggal tentukan titik pojoknya. Jadi titik pojoknya yang pertama ini, kemudian di sini, kemudian perpotongan garis, dan yang terakhir di sini. Berarti kita gambarkan ini dia titik A, ini dia titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik A-nya saja. Jadi kita udah dapat titik A itu, berarti titik A itu kita dapat di sini ya 0,0. Kemudian titik B itu kita lihat dia di sumbu X-nya 100,0, Y-nya 0 ya. Kemudian titik C karena dia perpotongan dua garis, nanti kita cari, kita langkauin dulu yang D-nya dulu. Yang D-nya yaitu berapa tadi D-nya 125 ya, Y ya. Berarti 0,125. Nah, yang C-nya baru kita cari. Nih, yang C kita cari karena C ini adalah perpotongan dua garis ini, maka kita mencarinya dengan cara eliminasi. Masukkan terlebih dahulu. Itu ada X tambah Y sama dengan 125. Ganti tandanya dengan sama dengan ya. Kemudian 4X tambah 3Y sama dengan 400. Nah, karena ini X di depan X-nya ini 1, depan ini 4, ini depannya 1, ini 3. Karena ini kalau kita eliminasi tidak ada yang bisa hilang, maka kita kalikan terlebih dahulu, kita samakan ya. Nah, ini angka yang kecil aja kita pilih angka yang kecil, ini 4, ini 3, berarti kita hilangkan saja Y-nya. Yang di atas ini 1, yang di bawah ini 3, kita kalikan yang di atas dengan 3, yang di bawah kalikan 1, sehingga nanti kita peroleh ini jadinya 3X ditambah dengan 3Y sama dengan 125 kali 3 kali 2, 125, 375. Terus ini 4X ditambah dengan 3Y sama dengan 400. Baru kita kurangkan untuk menghilangkan Y-nya ya. Jadi 3X dikurang dengan 4X min X sama dengan 375 dikurang dengan 400 itu sama dengan negatif 25. Maka X-nya kita sama-samakan kita sama kalikan dengan negatif di kiri dan kanan supaya X-nya positif, maka kita dapat ini 25. Kita dapat X-nya 25. Nah, selanjutnya kita masukkan ke salah satu persamaan supaya mendapatkan nilai Y-nya. Ini Bu sambungnya ke sini ya biar lebih lapang.
Ini selanjutnya X tambah Y sama dengan 125. Kita ambil aja persamaan yang kecil supaya mengalikannya tidak besar ya. Masukkan X-nya tadi 25. 25 tambah Y sama dengan 125. Berarti Y-nya sama dengan 125 dikurang 25. 25 ya. Pindah ruas jadinya kurang. Y sama dengan 100. Jadi kita dapat titiknya untuk yang C itu adalah 25,100. Yang C ini ya. 25,100. Oh, oke. Yang tadi sudah titik pojok kita peroleh, itu masukkan ke dalam tabel biar dia lebih rapi. Nanti Ananda boleh nanti ketika mengerjakan latihan boleh buat tabel, boleh tidak buat tabel, tapi Ibu di sini membuat tabel supaya dia jadi lebih rapi saja. Nah, kita tuliskan kembali ini titik pojoknya. Titik pojoknya tadi kita peroleh yang A itu sama dengan 0,0, kemudian yang B itu adalah 100,0, kemudian yang C 25,100, dan yang terakhir yang D itu 0,125. Terus baru kita buat Z-nya yang sudah kita peroleh di awal tadi. Z-nya kita masukkan. Z-nya tadi adalah 6 juta X ditambah dengan 4 juta Y. Nah, baru kita masukkan di sini. Nah, untuk titik A 0,0 kan ingat ya, ini X-nya, ini Y. Berarti kita masukkan X-nya 0, 6 juta kali 0 dapat hasilnya adalah 0. 4 juta kali 0, Y-nya lagi kita masukin dapatnya 0. Maka totalnya adalah 0 ya. Untuk titik A 0,0. Kemudian titik pojok yang B 100,0, berarti X-nya 100, Y-nya 0. Kita masukkan Y-nya 0. Baru kita masukkan X-nya 100, 6 juta kali 100 itu kita dapat 600 juta ditambah dengan 0 kali 4 juta jadi 0 tambah sama dengan hasilnya adalah 600 juta ya. Nah, kemudian yang C, C-nya ingat ini X, Y, berarti yang C-nya 25 kali 6 juta itu hasilnya adalah 150 juta ditambah dengan 100 juta kali 4 juta, 100 kali 4 juta jadi 400 juta, itu dapat hasilnya 550 juta. Nah, yang terakhir yang D itu 0 kali 6 juta, 0 ditambah dengan 125 dikali dengan 4 juta, itu hasilnya 500 juta. Ini totalnya 0 tambah dengan 500 juta, hasilnya 500 juta. Nah, dari sini ini Anda bisa lihat ya, yang ditanyakan tadi adalah maksimum kan, maksimum keuntungan maksimum. Dari sini kita lihat di sini yang paling besar itu kalau titik A 0,0 dia keuntungannya 0, titik B 100,0 itu keuntungannya 600 juta, kemudian titik C 25,100 itu keuntungannya 550 juta, kemudian titik D itu adalah 0,125 itu keuntungannya adalah 500 juta. Jadi keuntungan maksimum, kalau maksimum adalah nilai yang terbesar dari keuntungan keseluruhannya adalah pada titik B. Nah, di sini kan bisa lihat, berarti kalau seandainya orang tersebut membangun 100 rumah tipe A dan 0 tipe B, dia akan dapat keuntungan 600 juta rupiah. Ya, kita tuliskan. Jadi keuntungan maksimum dapat diperoleh
dari hasil penjualan atau pembangunan ya, penjualan 100 rumah tipe A, yaitu 600 juta rupiah ya. Ini dia, jadi kita keuntungan maksimumnya adalah 600 juta rupiah. Nah, baiklah, ini dia tadi contoh, salah satu contoh masalah kontekstual mengenai program linear, penjelasannya sampai akhir. Jadi untuk permasalahan kontekstual program linear ini biasanya dia akan mencari keuntungan maksimum atau kerugian ya. Kerugian maksimum atau kerugian minimum boleh juga di situ, keuntungan maksimum atau keuntungan minimum. Nah, dari sana, dari pembelajaran ini nanti akan kalian akan menyimpulkan bahwa oh ini loh ternyata kegunaan program linear dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program linear ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dia terkait dalam perhitungan keuntungan atau kerugian dari produksi suatu barang, bisa jadi, atau banyaknya penumpang, bisa jadi juga permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, baiklah, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu mengenai penjelasan maupun mengenai audio dari suara Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa Ananda pahami. Dan demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena Ananda masih setia, masih menonton penjelasan atau video penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.